Halo semuanya, jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel Med TV. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana membulatkan bilangan cacah. Dan di akhir video ada latihan untuk kamu kerjakan, dan di deskripsi ada kunci jawabannya untuk kamu cocokin. Oke, selamat belajar dan selamat menyaksikan. Pembulatan bilangan cacah. Yang pertama, kita belajar pembulatan ke puluhan terdekat. Oh ya, sebelumnya adik-adik tahu ya, bilangan cacah ini dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, kita akan belajar pembulatan ke puluhan terdekat. Nah, jika angka satuan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Jika angka satuan lebih besar dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Nah, di sini yang perlu adik-adik ketahui, kalau kita mau membulatkan ke puluhan, itu yang kita lihat angka satuannya ya, angka satuannya. Jadi, kalau angka satuannya kurang dari 5, seperti angka satuan yang kurang dari 5 itu 1, 2, 3, 4 ya. Kalau angka satuannya kurang dari 5, itu kita bulatkannya ke bawah. Kalau lebih besar atau sama dengan 5, itu dibulatkannya ke atas. Untuk lebih jelas, kita lihat contohnya. Nah, seperti ini, 53 ya, 53 kita lihat satuannya nih. Satuannya itu 3. Nah, 3 ini kurang dari 5, berarti kita bulatkan ke bawah. Jadi, ini kan kita bulatkan ke puluhan kan. Berarti bulatkan ke bawah jadi 50 ya. Kalau ke atas jadi 60, karena ini 50, habis 50 kan 60-an. Puluhannya itu 60 ya, kalau habis 50 60. Nah, tapi angka satuannya kan kurang dari 5, maka dibulatkannya ke bawah menjadi 50. Seperti itu cara pembulatan. Nah, sekarang kita contoh lagi ya biar lebih jelas. Nah, ini ada angka 428 nih. Dibulatkan menjadi 430. Dari mana dapatnya ya? Kita lihat angka satuannya. Angka satuannya 8. Ya, jadi selalu kalau mau pembulatan ke puluhan, yang dilihat angka satuannya. Angka satuannya lebih besar dari 5, maka dibulatkannya ke atas. Nah, ini kan 20-an ya, 28. Bulatkan ke atas jadi 30, seperti itu. Nah, sekarang kita contoh ketiga biar lebih paham ya, biar lebih jelas. 2315. Nah, ini dibulatkan menjadi 2320. Kita lihat angka satuannya ini 5 ya. 5 dibulatannya ini kan 10 ya. Kalau dilihat ini puluhannya 10 ya. Bulatannya ke atas jadi 20. Nah, kenapa dibulatkan ke atas? Karena angka satuannya 5. Kalau kita lihat yang B nih, jika angka satuan lebih besar dari atau sama dengan 5. Jadi ini kan sama dengan 5 angka satuannya, maka dibulatkan ke atas. Jadi ini 1 dibulatkan ke atas jadi 2 ya, 20. Seperti itu. Sekarang pembulatan ke ratusan terdekat. Tadi kan kalau puluhan yang dilihat satuannya, kalau ratusan yang kita lihat puluhannya ya. Ketentuannya sama seperti ini ya, 5 yang dilihat puluhannya. Jika angka puluhannya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Jika angka puluhannya lebih besar dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Contohnya, nah ini 361, yang dilihat bukan satunya ya, tapi yang dilihat puluhannya. Kita lihat angka puluhannya 6. Oh iya, sebelumnya adik-adik tahu kan letak satuan di mana, puluhan di mana. Yang paling terakhir ini satuan, terus habis satuan puluhan, habis puluhan ratusan ya.
Ini kan kalau dibaca 361, berarti yang di depan ini ratusan ya. Kalau ada depan lagi nanti ribuan nih, kayak gini nih. Angka 2 ini tempatnya ribuan. Ini satuan, puluhan, ratusan, ribuan, seperti itu ya. Nah, ini kita lihat puluhannya. Puluhannya di sini ya letaknya 6. Nah, 6 ini lebih besar dari 5. Berarti dibulatkan ke atas. Nah, jadi dibulatkan ke ratusan terdekat. Nah, 300 ini dibulatkan ke atas menjadi 3 naik 1 jadi 400. Seperti itu. Nah, contoh lagi ya. 6.218 kita bulatkan menjadi segini. Dari mana? Ya, kita lihat puluhannya. Puluhannya ini 1 ya. Puluhannya 1. Berarti kalau 1 kan dibulatkannya ke bawah, karena 1 itu kurang dari 5, dibulatkannya ke bawah. Nah, ini kan 218, jadi diturunkan hanya jadi 200 ya. 6.200 jadi diturunkan ke bawah jadi 200 aja ya, 18 nya dihilangkan. Nah, seperti itu. Kalau lebih besar dari 5 nanti dinaikkan ke atas jadi 300 ini ya. Seperti itu di pembulatan ke ratusan terdekat. Nah, berikutnya pembulatan bilangan desimal. Bagaimana kita membulatkan bilangan desimal? Pembulatan pertama, pembulatan ke satuan terdekat. Nah, untuk desimal yang kita lihat persepuluhan ya, persepuluhannya ya. Kalau dibulatkan ke satuan, yang dilihat persepuluhannya. Nah, sebelumnya adik-adik tahu gak letak persepuluhan itu di mana? Letak persepuluhan itu langsung contohnya ya. Nah, ini di belakang koma nih. 3 ini letaknya namanya persepuluhan. Yang di 7 ini itu namanya per ratusan ya, per ratusan. Yang di belakangnya lagi ini per ribuan ya, per seribuan. Nah, berarti letaknya mulai dari 3 ini per sepuluhan, per seratusan, per seribuan. Seperti itu ya urutan letaknya. Nah, karena kita mau bulatkan ke satuan terdekat, ini satuan kan yang di depan ya, 6 ini mau naik jadi 7 atau tetap di 6. Kita lihat dari persepuluhannya. Kita lihat persepuluhannya itu 3. Nah, 3 itu kurang dari 5, berarti dibulatkannya ke bawah. Maka ini jadi nggak jadi 7 tapi jadi 6 ya, seperti itu. Contoh lagi biar adik-adik lebih jelas ya. 7,5. Nah, kita lihat angka persepuluhannya. Persepuluhannya kan yang satu di belakang koma ya, ini persepuluhan. 5. Oh, 5 itu kan jika angka persepuluhannya lebih besar atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Nah, ini kan 5 sama dengan 5 nih, berarti dibulatkan ke atas. Berarti angka satuannya dibulatkan ke atas menjadi 8 ya. Seperti itu. Berikutnya pembulatan ke persepuluhan terdekat. Berarti kalau tadi satuan yang dilihat persepuluhan, kalau persepuluhan yang dilihat per seratusannya, posisi angka 7 ini ya. Seperti itu, per seratusannya. Nah, ketentuannya sama ya, tapi yang dilihat ini per seratusannya. Oke, langsung saja contohnya 4,76. Nah, yang dilihat per seratusannya, yaitu angka yang 6 ini nih. Nah, 6 ini lebih besar dari 5. Berarti ini persepuluhannya dibulatkan ke atas menjadi 7 jadi 8, 4,8. Contoh lagi. Nah, yang disebut per seratusan kan ini angka yang di posisi 2 ini ya. Ini kan persepuluhan, per seratusan, per seribuan. Nah, ini per seratusan 2. 2 itu kurang dari 5. Berarti yang 6 ini dibulatkan ke bawah, berarti ini tinggal dihapus jadi tinggal angka 6 ya, 32,6 seperti itu. Mau ditulis 32,600 nggak apa-apa ya, tapi biasa 00 di belakang koma itu dihilangkan. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, inilah contoh contoh pembulatan.
Untuk memastikan adik-adik sudah paham dengan baik, adik-adik bisa kerjakan latihan di akhir video ini. Kerjakan sampai selesai ya. Dan di deskripsi ada kunci jawabannya untuk adik-adik cocokin. Jangan lihat kunci jawabannya dulu ya, kerjakan terlebih dahulu, baru nanti hasilnya adik-adik bisa cocokin. Oke, sampai jumpa di video kakak berikutnya. Dadah.